Halo pemirsa, usai dipindah ke Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, warga menyerbu kantor Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Membludaknya pelamar kerja sebagai pasukan Orange lantaran batas pendidikan minimal SD dengan gaji 5,3 juta sesuai dengan UMP Jakarta. Ratusan warga ini antri berdesakan berjam-jam sejak pagi di Balai Kota Jakarta untuk melamar kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU. Membludaknya pelamar terjadi setelah Pemprov kembali membuka lowongan kerja dengan batas pendidikan minimal SD. Proses rekrutmen dibuka 2 tahap. Tahap pertama untuk 1.100 orang, sementara 506 lowongan akan dibuka pada awal tahun depan. Mengantisipasi kepadatan pelamar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pendaftaran bisa dilakukan di kelurahan dan kecamatan serta secara online. Rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya, karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Lalu apa saja syarat untuk mendaftar sebagai PPSU? Di antaranya, pendidikan minimal SD, diprioritaskan memiliki KTP DKI Jakarta, usia minimal 18 tahun dan maksimal 58 tahun, serta bisa membaca dan menulis. Untuk gaji PPSU merujuk Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 6 tahun 2016 menyesuaikan upah minimum Provinsi UMP Jakarta sekitar 5,3 juta per bulan serta mendapat tunjangan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan hingga THR. Selain PPSU, Pemprov juga membuka lowongan untuk 1.000 orang petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mendesak sebuah perusahaan tur dan travel di Pekanbaru, Provinsi Riau agar mengembalikan ijazah mantan karyawannya yang masih ditahan. Permintaan ini disampaikan oleh Immanuel Ebenezer saat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan Tour and Travel di Jalan Teguh Umar, Pekanbaru. Perusahaan tersebut diduga menahan 12 ijazah mantan karyawannya. Wamenaker marah lantaran perusahaan tersebut tidak kooperatif saat didesak untuk mengembalikan ijazah karyawan yang ditahannya. Alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang perusahaan yang hilang. Namun hingga 12 orang tersebut berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Para mantan pekerja mengaku menyerahkan ijazah kepada petinggi perusahaan bernama Gozali. Namun hingga beberapa waktu, Immanuel tidak dapat menemui perwakilan pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas hal ini. Immanuel pun mendesak perusahaan segera mengembalikan ijazah kepada pemiliknya. Apabila tidak kunjung dikembalikan, perusahaan Tour dan Travel ini terancam disegel Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dan kita akan melakukan sidak itu. Nah, semua tempat kita nggak peduli. Mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Beberapa waktu lalu, Wamenaker juga telah melakukan sidak ke sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur. Saat itu Immanuel juga tampak emosional lantaran pihak perusahaan terkesan tidak menghargai pemerintah dengan tidak mau menemui Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji mendatangi UD Sentosa Sil Surabaya Kamis sore. Perusahaan milik Janhwa Diana ini diduga menahan ijazah puluhan karyawannya serta adanya dugaan pelanggaran industrial lainnya. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Diana yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya.
ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele, karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara ini dihargai. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga, jangan pernah menahan yang namanya ijazah pekerja, itu pelanggaran hukum, itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi. Kasus ini terkuak berkat video viral Armuji atau Cak Ji di media sosial. Ia membantu mengembalikan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji adalah seorang penipu dan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari agar tidak terjadi formasi yang kosong. Zudan mengungkapkan, misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ada peserta CPNS yang tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Sudah menjelaskan, orang dengan nilai terbaik secara sistem ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Informasi selanjutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diduga menunggak pajak kendaraan mobil mewah miliknya sendiri senilai 42 juta rupiah. Namun Deddy Mulyadi membantah menunggak pajak kendaraan dan berdalih sedang menunggu proses mutasi dokumen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan. Namun, sorotan yang menuju ke Deddy kali ini bukan prestasi, melainkan kontroversi. Di tengah kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, Deddy Mulyadi justru kedapatan belum membayar pajak mobil miliknya sendiri. Orang nomor satu di Jawa Barat itu dikabarkan menunggak pajak mobil mewah Lexus LX 600 dengan biaya 42 juta rupiah. Deddy berdalih, pembayaran pajak mobil berplat Jakarta miliknya sudah dilakukan. Namun, anggapan penunggakan muncul lantaran proses mutasi dokumen kendaraan masih berjalan. Deddy mengklaim bahwa dirinya sudah membayar lunas pajak beserta biaya mutasi sebesar 70 juta rupiah. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan jika dirinya tidak menggunakan jabatan gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan miliknya. Menurutnya,
proses mutasi dokumen akan rampung dalam beberapa pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Dan tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%. Sementara untuk kendaraan umum adalah 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 13 DPR RI mendesak Bareskrim Polri membuka kembali kasus kekerasan serta eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia. Desakan tersebut karena menilai terdapat pelanggaran HAM berat pada kasus tersebut. Komisi 13 DPR RI menggelar audiensi dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan membahas kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi mantan pemain oriental sirkus Indonesia atau OCI. Pada audiensi yang dihadiri mantan pemain OCI ini, Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Untuk itu, Komisi mendesak Bareskrim Polri untuk membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya, bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan katakanlah menghukum pelaku kejahatan ini kalau masih ada ya. Saya tadi belum melihat fakta seperti itu. Yang kedua, kehadiran negara dalam proses pemulihan, bahwa mereka adalah rakyat Indonesia, mereka selama ini sejak dari umur bayi sudah ditelantarkan dan dieksploitasi oleh oknum-oknum OCI. Saya pikir harus ada kehadiran negara untuk proses pemulihannya. Saya pikir itu. Sebelumnya diketahui bahwa proses hukum atas kasus ini terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. Kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, mengingat sebagian besar mantan pemain OCI diduga diperjualbelikan sejak masih usia dini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Vice Presiden Taman Safari Indonesia Barata Mardi Kusno mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat
sangat tidak masuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, karena saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan... Saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya bagaimana Pak? Ya kita siap aja. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI mengundang pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia untuk menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM. Hasilnya, pemain dan pemilik sirkus diajak duduk bersama menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Komisi 3 DPR RI mengundang mantan pemain dan pemilik Oriental Sirkus Indonesia yang biasa tampil di Taman Safari Indonesia dalam rapat dengar pendapat Senin siang. DPR menggali dugaan eksploitasi dan pelanggaran HAM terhadap mantan pemain. DPR meminta pihak OCI dan korban duduk bersama menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Jika tidak menemui titik terang, maka DPR akan membantu mengurus kasus ini ke penegak hukum. Ini kan kasus perkara sudah 35 tahun. Kalau ngomong dalam aturan penegakan hukum, ini udah kadaluarsa. Nggak bisa ini barang. Cuman karena kan si pelapor mengharapkan ada keadilan. Baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasi. Begitu. Sementara itu, kuasa hukum korban mendesak pelaku eksploitasi segera diproses hukum. Apalagi sudah ada laporan ke Komnas HAM pada tahun 1997 silam. Tetapi makanya tadi kami ingin kepastian, apa jaminan kalau 1 minggu ternyata tidak ada itikat baik. Toh rekomendasi Komnas HAM tahun 97 yang katanya sudah dijalankan. Tanya, ini yang melapor, mana Vivi? Vivi yang lapor ini. Ini yang melapor ke Komnas HAM, ini yang disetrum vaginanya itu. 1 rupiah pun nggak ada itu kompensasi. Itikat baik apa gitu. Ini sudah 28 tahun. Makanya kalau memang nggak ada punya itikat baik, ayo. Selama ini pelanggaran HAM itu susah diadili. Kenapa? Karena pelakunya itu rata-rata instrumen negara. Tapi ini pelakunya adalah swasta. Main terapis. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu Wakil Menteri HAM Mugianto. Mereka mengaku kerap dianiaya, diberi kotoran hewan, dan tidak diobati saat mengalami kecelakaan kerja.
Bahkan para pemain sirkus anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka selama bertahun-tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksa Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Fahri juga telah ditahan usai berstatus sebagai tersangka. Dengan menggunakan baju tahanan kasus narkoba, aktor Fahri Albar dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar siang tadi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi mengungkapkan berdasarkan hasil tes urin, Fahri Albar positif mengonsumsi beberapa jenis narkoba. Fahri juga disebut menggunakan narkotika untuk kebutuhan pribadi dan menenangkan pikiran. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik tip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik tip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 watt botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bom plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 111 ayat 1, ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 ayat 1, ancaman pidananya penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, pasal 62, pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hari ini saudara Eva sudah dilakukan penahanan untuk Satres Narkoba sedang melengkapi berkas perkaranya dan akan kami limpahkan berkas perkara ke jaksa. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Sebelumnya saat menangkap selebriti Fahri Albar pada Minggu malam, polisi menggeledah kamar Fahri. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah Fahri Albar di kawasan Cirende, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah kamar ini disaksikan langsung oleh Fahri Albar. Fahri menunjukkan tempat menyimpan sejumlah narkoba di bawah kasur. Petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti narkoba dan langsung diamankan.
Sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, sidang perdana gugatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di PN Surakarta, Jawa Tengah. Sidang gugatan terhadap Joko Widodo terkait dengan dugaan ijazah palsu dan wan prestasi gagalnya produksi mobil SMK. Sidang yang digelar mulai pukul 11 siang dan dipenuhi oleh pengunjung. Berhalangan hadir karena akan berangkat ke Vatikan, Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya. Dalam perkara gugatan dugaan ijazah palsu, Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan pihak tergugat dan penggugat melakukan mediasi. Karena kapasitas ruang sidangnya juga terbatas, tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, sudah cukup ya? Sudah cukup. Dan selanjutnya Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Sidang gugatan terhadap Joko Widodo terkait dengan dugaan ijazah palsu dan wan prestasi mobil SMK digelar hari ini. Dan untuk mengulasnya, kami sudah bersama dengan kuasa hukum Joko Widodo, YB Irfan, dan juga penggugat ijazah Joko Widodo, Muhammad Taufik. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, bagaimana tanggapan Anda mengenai sidang yang berjalan hari ini? Baik Mas, jadi untuk sidang kali ini, oleh karena sidang yang pertama, tentu saja agendanya sebatas untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen bagi kuasa hukum para pihak. Dan oleh karena pada hari ini, untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen bagi para pihak melalui kuasa hukumnya, kebetulan sudah lengkap, sehingga para pihak diminta untuk menentukan sikap siapa mediator yang akan memandu selama penyelesaian sengketa tersebut pada tahap mediasi. Dan kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya telah menentukan mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum UNES 11 Maret sebagai mediator dalam mediasi perkara tersebut. Demikian Mas yang bisa kami sampaikan. Baik Pak Irfan, artinya saya konfirmasi bahwasanya Anda menyetujui untuk adanya mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan apa yang menjadi concern pada mediasi nanti? Baik, jadi terkait dengan mediasi itu bukan masalah setuju atau tidak. Namun demikian proses mediasi tersebut tentu saja hasil yang akan didapatkan bisa deadlock atau bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kedua belah pihak. Dan apabila kedua belah pihak sekiranya tidak saling sependapat terhadap tuntutan masing-masing pihak, tentu saja oleh mediator akan segera untuk menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim pemeriksa pokok perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya. Baik. Sesuai dengan tahap-tahap sebagaimana dimaksud di dalam hukum acara. Jadi demikian, sekali lagi bahwa mediasi bukan masalah setuju atau tidak, akan tetapi merupakan suatu keharusan sebagaimana amanat di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Oke, baik Pak. Saya akan ke Pak Taufik selaku penggugat. Pak Taufik, melihat dari apa yang saat ini Anda kemukakan begitu, apa sebetulnya yang menjadi dasar Anda untuk menggugat keabsahan dari ijazah Jokowi? Pak Taufik? Ya, baik. Sambil menunggu kita terhubung. Kita melihat Pak Jokowi ini kan menjadi tokoh ya, bahkan sudah. Ya? Ya, silakan Suara Pak Taufik. saya bisa didengar? Bisa Pak Taufik, silakan. Suara saya bisa didengar ya, baik. Oke, jadi kita melihat Pak Jokowi ini kan seorang tokoh ya. Dia menjadi wali kota tidak sampai selesai sekitar 2-3 tahun. Kemudian dengan berberkali SMK dia jadi gubernur. Gubernur juga tidak sampai selesai dan akhirnya menjadi presiden selama 2 periode. Nah, kita lihat langkah-langkah politiknya Pak Jokowi ini kan
luar biasa dalam artian dalam ketatanegaraan itu cenderung melakukan proses-proses bypass begitu. Nah, karena proses-proses bypass kita bisa melihat, bahkan hari ini pun kan ada 2 sidang ya, sidang tentang gugatan ijazah, kemudian yang kedua sidang tentang keberadaan mobil SMK. Nah, kembali kepada pertanyaan, yang menjadi alasan utama kami mengajukan gugatan, beliau itu kan tokoh, pernah menjadi wali kota, pernah menjadi gubernur dan presiden ya. Nah, tentunya sangat tidak elok dan tidak nyaman ketika orang selalu mempertanyakan keberadaan ijazahnya. Itu yang pertama. Jadi kita pemicunya adalah orang selalu bertanya keberadaan ijazahnya sementara beliau tokoh yang sangat populer. Bahkan Sespim Abri pun, Sespim Polri pun sowan ke rumahnya. Baik. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ketokohan, ya tentu sangat layak ya kalau orang mempertanyakan di mana keberadaan ijazah. Karena tokoh-tokoh lain tidak ada pernah yang menanyakan seperti itu. SBY, ya, Pak Habibie, kemudian Bu Mega dan yang lain tidak ada. Karena Pak Jokowi ini penuh kepura-puraan, SMK 6.000 ternyata tidak. Mengatakan insinyur, tetapi terjadi polemik. Mengatakan SMA 6, padahal SMA 6 itu berdiri baru pada tahun 85. Hal-hal seperti ini, substansi inilah yang mendasari supaya negara ini punya legacy. Supaya tidak terjadi perdebatan, karenanya kita bawa ke persidangan. Pengadilan adalah tempat yang terhormat di negara hukum untuk membuktikan keabsahan seseorang. Begitu tanggapan kami. Ya. Pak Taufik dan juga Pak Irfan, kita juga akan menyapa telah bergabung bersama kami kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo. Selamat sore Pak Andika, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya. Terima kasih, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Andika. Pak Andika, apakah Anda memiliki tanggapan berkaitan dengan sidang yang berjalan hari ini? Silahkan. Ya, untuk sidang hari ini kan memang tadi berjalan cukup lancar ya, tetapi dalam pemeriksaan tadi kan hanya memeriksa soal administrasi persidangan saja. Jadi ketika dilakukan persidangan tadi itu hanya memeriksa berkas-berkas perkara dan kelengkapannya. Nah, selanjutnya juga ada untuk kesepakatan dari pihak penggugat dan tergugat itu untuk melakukan mediasi. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Andika, ini banyak yang bertanya apakah Anda dan juga tim memiliki bukti otentik atau hanya dugaan berdasarkan perbedaan nama sekolah saja? Atau Anda memiliki hal-hal atau temuan yang luar biasa untuk nanti dikeluarkan? Ya, pastinya kami sebagai penggugat, kami sudah memikirkan secara masak-masak. Dan tentunya kami juga mempunyai bukti-bukti dan beberapa pernyataan yang cukup kuat kalau kami nanti kami dalam sidang pembuktian kami berikan, kira-kira begitu. Oke, baik. Saya akan ke Pak Irfan kembali. Pak Irfan, melihat dari apa yang tadi sudah disampaikan, Anda juga sempat menyebut bahwa akan menunggu resume dari penggugat sebelum berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Apabila hal tersebut tidak terbukti, apakah akan ada laporan ataupun juga langkah hukum yang akan dilakukan, Pak Irfan? Segala sesuatunya tentu saja akan saya konsultasikan dengan Pak Joko Widodo. Sepanjang Pak Joko Widodo meminta kami untuk bertindak lebih jauh dan tentu saja kami harus mempunyai legal standing dalam artian bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa tentu saja ada kuasa tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami harus melakukan analisis terlebih dahulu apakah suatu perbuatan yang dimaksud telah memenuhi unsur-unsur unsur-unsur delik. Ya, manakala tindakan tersebut menurut analisis kami sekiranya memenuhi unsur dan memang kehendak daripada Pak Joko Widodo, kami harus bertindak lebih jauh sepanjang apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi dan juga menyangkut hati nurani, tentu saja semua akan kami lakukan.
Baik, ya Pak Irfan, bagaimana Anda menilai urgensi dan juga relevansi terkait dengan gugatan ini, mengingat ini terhadap reputasi Presiden di akhir jabatan bahkan setelah jabatannya berakhir? Tentu saja kami tidak akan terlalu jauh ya dalam hal memberikan pendapat sementara ini, karena sesuai dengan tahapannya nanti kami akan diberi kesempatan untuk memberikan suatu tanggapan atas gugatan penggugat sebagaimana yang telah diajukan, baik dalam bentuk eksepsi, kemudian pokok perkara, atau jika dipandang perlu melakukan gugatan rekonvensi. Nah, untuk sementara tentu saja kami harus mengkaji secara seksama apakah pihak penggugat atas gugatan tersebut memiliki legal standing, dalam arti seseorang untuk mengajukan suatu gugatan tentu saja harus memiliki kepentingan yang layak, patut, dan berdasar hukum. Oke. Apalagi gugatan yang dimaksud adalah gugatan melawan hukum atau on rek makedugat, kerugian yang diderita oleh pihak penggugat tentu saja ada hubungan kausalitas akibat daripada perbuatan tergugat. Dan semuanya itu tentu saja masing-masing pihak akan membuktikan di persidangan pada agenda pembuktian. Oke, baik. Ini berkaitan dengan urgensi dari legal standing ya Pak ya. Saya akan kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, Anda menyebutkan bahwa Seman 6 Solo saat itu masih bernama SMPP. Atau Anda memiliki bukti-bukti lain yang mendukung klaim ini? Ya, itu satu pertanyaan menarik. Sama seperti mungkin yang disampaikan oleh rekan kami JB Irfan, bahwa tahapan persidangan ini baru sangat awal sekali ya, karena nanti harus melewati mediasi. Tentu sebagai seorang advokat yang saya prakteknya sudah lumayan lama, 32 tahun, tentu saya melengkapi data-data ketika saya mengajukan diri sebagai pihak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Kenapa? Latar belakang utamanya adalah bahwa sepak terjang Pak Jokowi ini kan sangat fenomenal, dan yang pasti ada beberapa aktivitas kontraproduktif sehingga merugikan negara, dan saya menjadi bagian dari warga negara itu sendiri. Saya menjadi bagian dari warga negara yang mau tidak mau ketika kita berbicara hutang yang menjadi hutang nasional, hutang APBN, tentu itu juga menjadi kewajiban setiap warga negara. Dan di dalam proses inilah kami menempuh cara bahwa ketika kami bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum secara pribadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu ini berimplikasi kepada dua hal, ya. Perbuatan-perbuatan hukum itu apakah layak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia atau cukup kepada Pak Jokowi pribadi ketika nanti terbukti bahwa apa yang dilakukan itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Jadi yang ingin kami sasar bukan semata-mata sah dan tidak sahnya ijazah, tetapi lebih jauh itu bahwa ada inside story ketika kami bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki standar sebagai seorang sarjana, sementara persyaratan untuk mendaftar itu cukup SMA. Nah, padahal ketika dia menyebut sarjana berarti ada sesuatu yang harus dia pertanggungjawabkan tentang kebenarannya, begitu. Baik, artinya tim penggugat memiliki bukti yang cukup kuat. Tanggapan Anda silahkan kepada Pak Irfan. Ya, silakan Pak Irfan. Ya, Pak Irfan, tadi disebutkan oleh penggugat bahwasannya mereka memiliki bukti yang cukup kuat, begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tentu saja kami akan memperhatikan, akan menilai secara seksama bukti-bukti yang dimaksud setelah pada tahap pembuktian di persidangan nanti faktanya seperti apa. Untuk sementara ini tentu saja saya belum melihat secara pasti apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dalam kedua sebagai penggugat. Karena semuanya itu kan sebatas diformulasikan dalam surat gugatan, kami dalam hal ini sebatas membaca, menganalisis, kemudian bagaimana kami harus mensikapi manakala bukti-bukti tersebut benar bisa dibuktikan oleh pihak penggugat kan demikian. Namun demikian sebaliknya,
terkait dengan penjelasan data yang kami terima dalam posisi sebagai tergugat, tentu saja kami harus bisa membuktikan pula dalam rangka menyangkal atas bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak penggugat kemudian. Oke, baik. Saya akan ke Pak Andika. Pak Andika, setelah mediasi, kapan untuk agenda selanjutnya, untuk sidang selanjutnya? Ya, untuk agenda sidang selanjutnya, tadi sudah disepakati dan sudah oleh Majelis Hakim, itu hari Rabu depan, itu tanggal 30 April ya. Untuk jamnya sama dan dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Surakarta. Oke, baik. Artinya untuk agenda selanjutnya akan dilakukan di tanggal tersebut dan pihak dari penggugat juga sudah mempersiapkan sejumlah data-data terbaru? Dalam mediasi kami belum membahas tentang kaitannya tentang bukti-bukti. Jadi bukti ini nanti akan kami persiapkan walaupun hari ini kami sudah mengadministrasi beberapa bukti yang kami miliki, tetapi itu akan kami ajukan bukan dalam waktu mediasi besok, tetapi pada saat nanti pembuktian gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Andikan dan juga kepada Pak Irfan untuk pembuktian nantinya apa yang sudah dipersiapkan oleh tim Anda? Saat ini saya sedang koordinasi dan konsultasi dengan Pak Jokowi terkait dengan bukti-bukti dalam rangka untuk menyangkal atas dalil-dalil gugatan penggugat. Jadi segala satunya kami sedang dalam proses untuk mengumpulkan karena sehari yang lalu kami secara resmi baru mendapatkan kuasa dari Pak Jokowi untuk mewakili kepentingannya dalam kapasitas sebagai tergugat satu di dalam perkara ini. Oke, baik. Saya akan ke Pak Taufik selaku penggugat. Pak Taufik, ini pertanyaan terakhir. Apabila semuanya bisa dibuktikan oleh pihak dari Jokowi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, pengadilan kan tempat pembuktian terbaik, tempat menguji bukti. Ya, kita akan tunduk pada pengadilan ya. Sepanjang pengadilan itu dijalankan dengan fisik, dengan prinsip fair play, fairness. Ya, kita tentu harus menghormati. Tapi sebelum ke sana, saya berharap di dalam mediasi tanggal 30 April, hari Rabu mendatang itu Pak Jokowi bisa hadir. Karena sesungguhnya mediasi ini memang tempat di mana prinsipal itu hadir. Ya. Begitu tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Andika, Pak Irfan, dan juga Pak Taufik sekali lagi atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali dan juga selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik dirinya. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Emang? Pak, lihat sini Pak. Rame ya Pak? Oke. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.
Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pradi Bersatu melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar ke Baris Krim Polri sore tadi. Mereka dilaporkan usai membuat gaduh karena menilai ijazah Jokowi palsu. Mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Siapa aja yang melaporkan? Bocorannya. Oknumnya inisial aja ya. Inisial aja ya. RS. Inisial aja dulu. RS sama salah satu dokter. Dokter palsu juga kan? RS. Dua-duanya RS ini. Dua-duanya RS. RS 2 T. Kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada tiga orang. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke. Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper, disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini sudah direkam sudah, Pak. Sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang
itu langsung dilakukan penyetor titipan. Karena ini kan masih dalam proses di bank persepsi ya. Bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers Kamis siang. Pihak Dewan Pers sendiri menyerahkan 10 bundel dokumen kepada petugas demi keberlangsungan penyelidikan. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers menerima sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal, ya, itu perbuatan personal, ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut itu Pak, kayak ada total dokumen atau total ada beberapa bundel, ya. Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari 2 advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Tetaplah di Sido Sore. Sama saya Camar Harinda. Usai dipindah ke Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus terus dikunjungi oleh umat yang ingin berdoa. Barisan umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul mengelilingi jenazah Paus Fransiskus untuk melihat peti jenazahnya yang terbuka di Basilika Santo Petrus pada Rabu waktu setempat. Kantor pers Tahta Suci mencatat bahwa sekitar 20.000 orang telah memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Paus Fransiskus hingga Rabu malam. Masyarakat umum dapat memberikan penghormatan terakhir mereka mulai hari Rabu hingga Jumat nanti. Sementara agenda pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2025. Paus Fransiskus wafat pada hari Senin lalu di usia 88 tahun. Sebelumnya, suasana haru mengiringi prosesi pemindahan jenazah Sri Paus dari kediamannya di Casa Santa Marta ke tempat persemayaman di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Masyarakat umum dipersilahkan memberikan penghormatan terakhir ke Sri Paus hingga Jumat malam. Jenazah Paus Fransiskus dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus. Tempat beliau akan disemayamkan selama 3 hari.
Prosesi pemindahan dilakukan pada Rabu pagi waktu setempat. Jenazah Paus Fransiskus terbaring dalam peti jenazah terbuka mengenakan jubah merah. Dengan tangan menggenggam rosario. Jenazah Sri Paus dikawal garda Swiss yang berjaga di kedua sisi peti jenazah. Pemindahan jenazah Paus Fransiskus dari kediamannya diiringi dengan misa, nyanyian, dan doa-doa. Proses pemindahan jenazah Paus Fransiskus dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell. Iring-iringan jenazah melalui rute lapangan Santa Marta, lapangan Proto Martir Robawi, lengkungan Lonceng, lapangan Santo Petrus, hingga masuk ke Basilika Santo Petrus melalui pintu tengah. Suasana haru menyelimuti prosesi pemindahan dan persemayaman jenazah Paus Fransiskus. Umat Katolik dan masyarakat umum berkumpul di lapangan Santo Petrus Vatikan untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Sri Paus. Peti jenazah Sri Paus ditempatkan di pintu tengah Basilika Santo Petrus sebelum diletakkan di depan altar pengakuan. Umat Katolik dan masyarakat diperbolehkan memberikan penghormatan terakhir secara langsung di Basilika Santo Petrus hingga Jumat malam. Sebelum nantinya jenazah Paus akan dimakamkan secara sederhana pada Sabtu pukul 10 pagi waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Salah satunya adalah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah tokoh untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri SDM Ignatius Jonan. Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Utusan dari Indonesia dijadwalkan berangkat ke Vatikan pada hari Kamis atau selambat-lambatnya Jumat. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rambuka di Istana Merdeka, Jakarta. Tiba di Istana Kompleks Kepresidenan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, PM Fiji Siti Feni Rambuka disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke dalam istana untuk melakukan pertemuan dan membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama di berbagai bidang strategis. Dalam pertemuan hari ini kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. Di bidang kerjasama politik, kita ingin mengefektifkan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah kita jalin beberapa saat yang lalu. Kita juga berkomitmen, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan pusat latihan pertanian regional di Fiji. Sebelumnya, Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rambuka, tiba di Indonesia kemarin malam di Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangannya disambut dengan upacara kehormatan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Fiji, Dupito Simamora, ikut menyambut kedatangan Perdana Menteri Republik Fiji.
Memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta, yakni MRT serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Sementara untuk Transjakarta digratiskan. Tarif gratis untuk Transjakarta dan tarif Rp1 untuk MRT serta LRT ini dalam rangka memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini berlaku untuk pengguna pemilik kartu uang elektronik, kartu multitrip atau kartu Jaklingko. Khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal yang dibutuhkan hanya Rp1. Belasan wisatawan asal Indonesia terjebak di Pahalgam, Kashmir, India usai penembakan brutal yang menewaskan 28 wisatawan. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga panglima tertinggi TNI ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu ya. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan presiden atau keputusan presiden atau arahan presiden ya tidak semata-mata ya muncul dari satu sumber ya. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini ya. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra ya, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan ya yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar-benar dihadapi negeri ini. Itu saya kira saya sampaikan itu ya. Terima kasih. Apa itu? Ini Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu ya. Sekarang sudah beredar di medsos ya.
sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden ya, bukan mengacuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden ya. Bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa Presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau... Itu kan usulan ya, usulan dari para forum purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan. Nah Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Itu ya. Apalagi, silakan. Pak, cek. Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan direshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk memanggil tokoh-tokoh dalam Forum Purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Fransiskus ke Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan, ya. Baik, ya. Terima kasih. Saya kira itu aja ya. Ya. Terima kasih Pak. Pemirsa iNews Media Group, MNC Financial Service, dan PT Mitra Pedagang Indonesia atau MP Store menjalin kerjasama pengembangan digitalisasi layanan keuangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses layanan secara digital bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Kerjasama antara iNews Media Group, MNC Financial Services, dan PT Mitra Pedagang Indonesia atau MP Store ditandai dengan penandatanganan kerjasama CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo, Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka, Managing Director and CFO iNews Media Group Ruby Panjaitan, dan CEO MP Store Abdul Muiz Aat di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama ini bertujuan untuk menjalin kolaborasi strategis guna memperluas akses layanan keuangan dan digitalisasi bagi jutaan pelaku UMKM. Karena saya sangat yakin kalau MNC Group dengan segala ekosistemnya dan MP Store kita bersama-sama, kita bisa create value yang lebih lagi untuk society. We can create more values untuk society. Sebagai televisi berita nomor 1 di Indonesia, kami coba berpartisipasi juga untuk pengembangan yang lebih besar lagi daripada ekosistem MP Store, dan juga nanti bisa kita gabungkan dengan ekosistem iNews Media Group dan MNC Financial Services. Kerjasama ini juga diyakini mampu membuka jalan bagi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan para pelaku UMKM, khususnya di segmen warung tradisional dan pedagang. Dari sisi layanan jasa keuangan itu banyak yang kita bisa garap. Nah, salah satunya adalah mendigitalisasi sistem pembayaran end-to-end, dan dengan demikian kita bisa memberikan skema layanan tambahan, yaitu pembiayaan kepada mereka dengan nilai tambah yang jauh lebih baik. Potensinya cukup luas, utamanya di productive loan terhadap UMKM. Tentunya harapan UMKM itu prosesnya mudah dan cepat, dan ini skalanya bisa diperluas hingga ke jutaan UMKM yang sudah menjadi mitranya kita. Kerjasama ini tidak hanya dimaknai sebagai ekspansi bisnis, melainkan juga sebagai langkah strategis membangun sektor UMKM yang menjadi penopang ekonomi nasional.
Dari Jakarta, Nata Arman, Rega Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke mancanegara. Belasan wisatawan asal Indonesia terjebak di Pahalgam, kawasan Kashmir, India, usai penembakan brutal yang dilakukan kelompok bersenjata dan menewaskan 28 wisatawan. Pejabat pemerintah India menyatakan di antara wisatawan yang tewas berasal dari Italia, Nepal, dan Israel. Serangan penembakan brutal terjadi beberapa kilometer dari Pahalgam, kawasan wisata yang terletak di 90 km dari Srinagar, ibu kota Jammu dan Kashmir. Serangan menggunakan senjata ringan dan senapan otomatis. Belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Wilayah pegunungan Jammu dan Kashmir yang mayoritas berpenduduk Muslim telah disengketakan sejak pemisahan India dan Pakistan tahun 1947. Pasca serangan kelompok bersenjata yang menewaskan 28 wisatawan, situasi keamanan di Kashmir, India belum sepenuhnya pulih. Warga dan pebisnis belum berani beraktivitas karena situasi belum kondusif pasca serangan kelompok bersenjata. Pemerintah India menyalahkan Pakistan karena dituding mendukung jaringan terorisme lintas perbatasan. Pemerintah India mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Pakistan. Salah satu langkah yang ditemukan adalah penutupan perbatasan Atari serta mengakhiri perjanjian Indus-Waters 1960. Saat insiden penyerangan terjadi, 11 wisatawan asal Indonesia sedang berada di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di objek wisata Gulmarg. 11 wisatawan asal Indonesia terdiri dari 10 wanita dan 1 laki-laki, serta 1 orang tour guide. Meski sempat terjebak di sekitaran lokasi penembakan, kondisi mereka baik-baik saja dan sudah berkomunikasi dengan KBRI di New Delhi. Saat ini mereka sudah keluar dari zona merah untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Kashmir, kami sempat mengunjungi Taman Tulip, namanya Indira Gandhi Tulip Park, tidak jauh dari kota Srinagar, masih di dalam kota Srinagar, kemudian ke Gulmarg, dan hari ini ke Sonamar, karena situasi sudah terkendali aman dan sudah normal seperti biasa. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, sukses membawa timnas U17 ke pentas dunia tidak membuat Zahabi Goli dan Evandra Florasta lupa untuk menjalani aktivitas sebagai pelajar. Keduanya disambut hangat oleh teman dan keluarga usai mengikuti kompetisi Piala Asia U17 di Arab Saudi. Keinformasi seputar pemain timnas Indonesia, pemirsa. Pemain timnas Indonesia U17 kini telah menjalani aktivitas layaknya seorang pelajar. Baru-baru ini ada momen pemain timnas U17, Evandra Florasta, yang terekam sudah kembali bersekolah di SMA N 1 Tumpang, Malang, Jawa Timur. Gelandang skuad Garuda Muda ini tengah menempuh pendidikan kelas 11 bersama murid lainnya. Bahkan saat di jam istirahat, Evandra Florasta mentraktir teman sekelasnya dengan makan mie usai berhasil mengantarkan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17. Selain Evandra, kepulangan Zahabi Goli juga disambut meriah oleh warga. Pemain winger timnas U17 dan klub Persija Jakarta ini menjadi rebutan warga untuk meminta foto. Ya, penyambutan dilakukan sebagai apresiasi kepada salah satu bibit muda di kota Bekasi dan dunia sepak bola. Sebelumnya timnas U17 terhenti langkahnya di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah mengalami kekalahan 0-6 saat melawan Korea Utara. Namun timnas U17 di fase grup meraih poin sempurna setelah menang melawan Korsel, Yaman, dan Afghanistan sehingga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 mendatang.